ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam semoga dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru di dalam fikih ini, itu bab fi ahkami bai'il usul, hukum-hukum yang berkenaan dengan jual beli aset. Kalau dalam pemahaman yang kita buat adalah jual beli tanah, rumah, pohon, ya, aset sebenarnya, usul. Bagaimana ketentuan kita menjual aset ini? Kita menjual rumah, ya, ada orang jual rumah, sebelum jual rumah lampu dipreteling sedunia, dan biaya dulu, kan? Apa boleh itu tidak? Ya, atau termasuk juga bagian dari aset itu ada misalkan mobil. Ya, jual mobil tapi barang ganti. Nah, ini ada ketentuannya. Ya, kita menjual atau jual atau beli tanah, apa saja yang masuk ke dalam kategori yang kita jual belikan. Al-usul, yakni aset, yang maksud dengan aset di sini wa ad-dur wal aradi wal ashjar. Maksud pembahasan aset di sini adalah rumah, tanah, atau bisa juga dikatakan properti, ya, dan asjar, pohon-pohonan. Dan apa yang mengikuti aset tersebut, hal-hal yang mengikuti aset tersebut. Idza bi'at mimma ta'allaq biha, apabila aset itu dijual bersamaan dengan apa yang ada bersamanya, ya, yang itu fakunu lil mushtari, maka barang-barang tadi menjadi haknya orang yang membeli. Atau apa yang tidak mengikuti orang membeli. Jadi pembahasan kita ini dari barang yang kita jual ini, mana yang haknya pembeli, mana yang haknya penjual. Ya, apa yang tidak mengikuti pembeli sehingga masih tetap miliknya si penjual. Untuk mengetahui ini, mana yang bisa dijual langsung diikuti hal-hal yang mengikutinya, sehingga itu adalah haknya orang penjual, haknya orang membeli, dan apa yang tidak ikut serta di dalam yang dijual sehingga masih menjadi asetnya si penjual. Untuk apa gunanya ini? Supaya bisa menyelesaikan perselisihan, ya, perselisihan di antara si penjual dengan si pembeli. Ya, misalkan seorang membeli tanah, tanya ada bangunan di dalamnya atau pepohonan ada di dalamnya. Apakah hukum asalnya pohon yang ada di situ ikut serta dijual
atau dia terpisah. Ya, jangan-jangan mungkin harga pertama sudah ikut gitu gambarannya bagi orang pembeli. Nyatanya ternyata si penjual bilang, oh enggak, masuk lagi pohon, masuk ikolah ini gitu. Nah, dengan bagaimana ketentuan yang ada di dalam syariat itu menyelesaikan perselisihan, persengketaan di dalam jual beli. Maka masing-masing mengetahui mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Karena agama kita ini tidak meninggalkan sedikit pun yang di situ ada kemaslahatan atau di situ terdapat kemudaratan kecuali agama kita sudah menjelaskannya. Ya. Bagaimana yang seharusnya? Ini sudah rinci dalam agama kita. Ya, berbeda dengan kalau seandainya sudah toleransi. Nah, kadang-kadang kan kita ketika berbicara betul-betul mendetil, kita kadang-kadang anggap remeh. Alah, awak semua awak mah. Ya, pilih-pilih mana mah, gitu. Itu waktu aman-aman aja. Tapi ketika sudah mulai terjadi perbedaan, pecah jadinya, begitu. Nah, agama kita betul-betul sudah ditentukan mana yang haknya si pembeli, mana haknya si penjual. Sehingga kalau seandainya terjadi perselisihan, kita kembali kepada hukum asal. Baik. Maka kalau kita lihat, jika hukum yang ada dalam syariat ini, dalam agama ini betul-betul dilakukan dan dilaksanakan, maka tidak ada lagi celah untuk perselisihan. Ya, karena sudah tuntas ditetapkan dalam syariat ini. Hanya saja kita ada di antara kita yang tahu, ada yang tidak. Ya, makanya kita belajar agar kita bisa mengetahuinya dan kita amalkan. Ya, di antara permasalahan-permasalahan yang komplit ini adalah permasalahan jual beli barang ini. Ya, jual beli barang. Mana yang barang itu yang mengikuti barang. Ini barang nih. Ada hal-hal yang mengikuti barang yang menjadi fungsi. Ada yang menjadi aksesoris. Ada yang menjadi fasilitas. Ya. Ini barangnya ada nih. Ada, kalau ini bagian dari fungsi. Kalau bagian dari fungsi tidak bisa dilepas. Ya. Ini adalah bagian aksesoris. Ya. Ini bagian dari fasilitas. Nah, ini harus kita ketahui. Ya. Begitu juga ada yang mungkin dia tumbuh yang terpisah atau yang tidak terpisah. Nah, dengan kita mengetahui ini, Assalamualaikum. Perbedaan-perbedaan ini akan selesai. Maka orang ahli fikih dia buatkan satu bab yang namanya adalah bab bai'ul usul wathimar. Ya, yaitu bab jual beli aset pokok, tanah, rumah atau pohon, dan jual beli thimar, buah aja. Nanti akan kita bahas nih. Ya. Beli buah durian sebatang-batangnya gitu lah. Tapi batangnya tidak beli loh. Apakah boleh atau tidak? Nah, insyaallah nanti ada babnya akan kita bahas. Tapi sekarang pembahasan kita dulu adalah yang aset, yang pokok. Apabila fa idza ba'a daran
syamulal bai'u bina'aha wa saqafaha. Apabila seorang menjual rumah, maka rumah itu meliputi bangunannya dan atapnya. Ya, bangunan utuh termasuk atapnya. Karena itu semua bagian dari yang dinamakan dengan rumah. Jadi tidak mungkin kita menjual rumah, kecuali atoknya tidak menjual gitu kan. Ya. Dan bagian juga termasuk berarti tanah yang di bawah. Ya. Wa syamila aidan ma yattasil biha mimma huwa min maslihatiha. Begitu juga meliputi semua yang berhubungan dengan rumah itu. Yang mana dia bagian dari kemaslahatan rumah. Ya. Jadi bangunan dulu, ini bangunan nih. Sampai ke atap-atapnya. Ya. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan kemaslahatan rumah? Di antaranya pintu, daun pintu, ya. Yang terpasang, tangga, ya, ar-rufuful musammarah biha, rak-rak yang menempel ke dinding. Ya, kalau kita lihat nih, misalkan rak-rak ini nih, nempel dia. Ya, sudah permanen gitu loh. Karena ini ada kemaslahatan dalam rumah tersebut. Ya, dan alat-alat yang terpasang di rumah itu dan bagian dari fungsi rumah. Seperti misalkan ada kren. Kalau misalkan rumahnya tingkat, harus mengangkat barang ke atas gitu ya. Atau termasuk juga lift misalkan kalau rumah itu itu bagian darinya. Kemudian alat-alat elektrikal, yakni listrik, ya. Nah, termasuk juga lampu-lampu, ya, kayak gini, lampu gantung, ya, lampu gantungnya, yakni kemudian penyimpanan air, ya, tangki di bawah atau tangki di atas. Ya, termasuk juga pipa-pipa untuk membagikan air. Begitu juga alat-alat untuk tempat posisinya AC misalkan. Ya, kalau seandainya itu adalah pakai AC untuk penyimpanan air dan yang lainnya, maka ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة ومما أقيم فيها من مظلات. Termasuk bagian yang dijual dari rumah tadi adalah pepohonan yang ada di sekitar rumah, pekarangan. Ya, situ ada bunga, ada pohon-pohon yang ditanam. Ya. Termasuk juga ada mungkin tempat berlindung atau payung yang ditempatkan duduk-duduk. Ya, misalkan ada saung, dibuat saung di situ, ya. Maka itu ketika kita membeli rumah, yang kita beli itu termasuk yang tadi semuanya. Itu adalah bagian ketika ada orang mengatakan, "Ini saya menjual rumah saya nih." Berarti sudah meliputi semua yang ada, ya. Yang dia mengikuti rumah dan dia berfungsi untuk kemaslahatan rumah itu. Ya. Washmilul bai'u aidan ma fi batin ardid dar min ma'danin jamid. Termasuk yang meliputi dalam jual beli ini adalah apa yang ada di dalam tanah. Ketika seorang beli rumah, tanahnya otomatis. Gak mungkin dia jual rumah tapi tanahnya tidak dibeli, gak masuk. Gimana? Nah, termasuk apa yang ada di dalam. Ternyata
di bawah tanah rumahnya itu 2 meter, 3 meter ternyata ameh di dalam misalkan. Ya, atau batu bara misalkan gitu, atau apanya. Semua yang terkandung di dalamnya itu adalah meliputi ya jual beli. Jadi mana tahu ada orang yang sudah cangku, dapat ameh aja kan. Datangnya mengklaim balik orang yang kalau tanah enggak jadi mau berjual, yang berjual adalah rumah hajurnya, tanah enggak. Ya, semuanya sudah meliputi itu. Ketika kita menjual rumah atau ketika kita membeli rumah sudah meliputi bangunan, kemudian barang-barang mengikuti untuk fungsi dari rumah itu, kemudian juga tanah yang ada dan kandungan tanah itu juga. Adapun wa amma ma muda'an fiddar wa munfasilan anha, adapun barang-barang yang diletakkan di rumah yang dia terpisah dari rumah, ya, bisa dipindah-pindahkan. Ya, kalau tadi kan pintu kemana mau pindahkan, jendela, ya, itu walaupun dibongkar dulu baru bisa pindahin, kan gitu ya. Tapi ini sudah melengket gitu. Nah sekarang ada barang-barang yang kita letakkan, ya, dan dia terpisah dari rumah itu, maka dia tidak termasuk yang dijual, ya, termasuk asas perabot rumah tangga, ya, perabot rumah tangga itu tidak termasuk lemari, sofa dan yang lainnya, ya. Dan ini semua yang berhubungan yang ada dalam rumah yang dia terpisah dari bodi dari rumah itu, maka dia tidak termasuk yang dijual. Begitu juga apa yang disimpan, yang dikuburkan di dalam tanah untuk disimpan. Misalkan nyubueknya tempat penyimpanan amehnya di bawah gitu kan. Bangkernya di bawah. Nah, ketika jual tidak termasuk, itu ameh yang di dalam itu tidak termasuk, gitulah. Itu hanya adalah penyimpanan karena dia terpisah. Ya. Begitu juga hal-hal yang lain yang merupakan bersifat bisa dipindahkan. Maka semua ini tidak termasuk yang dijual belikan. Ya. Kenapa? Karena dia munfasil anidar, karena dia terpisah dari rumah itu, dari bangunan. Maka dia tidak termasuk bagian yang dinamakan dengan rumah. Ya, dia tidak termasuk bagian yang disamakan dengan rumah, itu tidak. Itu sudah tambahan. Ya, kecuali dia adalah bagian dari kemaslahatan. Ya. Kemaslahatan rumah. Nah, seperti misalkan kunci kan bisa dibawa-bawa kemana-mana. Tapi itu ada kemaslahatan rumah. Berarti dia ikut kepada rumah dan dia termasuk yang dijual. Ya. Jadi kalau seandainya kita belikan kunci yang bagus untuk rumah kita, lalu setelah kita jual, lalu Iko kalau nggak salah aku mahal mau beli dulu, rancak, awak ganti salah dulu, nggak boleh, ya, kita itu ngikut dengan barang yang sudah kita jual. Fa idza ba'a ardan, ini ke rumah, apabila dia menjual tanah, ya, menjual tanah, maka syamila al-bai'u kullu ma huwa muttasilun biha mimma yastamiru baqa'uhu fiha. Maka termasuk dalam menjual meliputi semua yang berhubungan dengan tanah yang dia permanen. Berhubungan dengan tanah yang permanen terus menerus keberadaannya. Ya, seperti
barang yang tumbuh-tumbuhan yang ditanam atau bangunan yang ada di situ. Jadi ketika kita membeli tanah, ada bangunan, berarti bangunnya sudah termasuk dalam nilai jual beli kita. Ya, tinggal itu kesepakatan kita mau berapa. Mau jual, beli parak misalkan ya. Tanah, di situ ada kerambinya sekian dan seterusnya. Nah, ketika dia diharagui harganya ku para ambo kesekian nilainya. Nah, maka itu sudah meliputi semua yang ada di dalamnya. Yang itu berkaitan langsung dengan tanah dan dia selalu ya di situ dan tidak bisa dipisahkan. Walau ba'a ardan fiha zar'un la yahsuda illa marratan kalbur wasy'ir fahuwa lil ba'i' wa la yashmiluhu al-'aqdu. Kalau dia menjual sebuah tanah, di dalamnya ada tanaman yang tidak dipanen kecuali hanya sekali dalam setahun. Panenannya sekali dalam setahun. Seperti gandum misalkan. Ya, dia jual pas dia sudah tanamkan gandum nih. Lalu dia jual. Maka gandum tadi atau tanaman yang tadi yang panennya hanya sekali sudah habis kan gitu ya. Atau jual sawah. Sawahnya masih ada padinya. Maka padinya itu haknya si penjual. Jadi menjual tanahnya tidak termasuk padi. Ya. Dan dia yang padi tadi atau gandum tadi tidak termasuk bagian yang ditransaksikan jual beli. Ya. Wa in kana fil ardil mabi'ah, kalau seandainya di tanah yang dijual itu zar'un yajuzzu miraran, di situ ada tanaman yang dipotong terus, potong tumbuh. Jadi panennya dipotong gitu loh. Contoh apa? Contoh teh misalkan. Ya, teh kan panennya kan pucuknya. Nanti tumbuh balik. Begitu seterusnya. Dan itu lama. Ya. Atau yang diambil, yang dipetik. Ambil gini, bisa ada jalai. Atau seminggu lagi ada lagi. Seperti misalkan terung. Atau tanaman-tanaman yang kita ambil. Ya. Tidak hanya sekali ambil. Kalau padi tadi sekali langsung tabeh selesai, ya disabit sekali selesai. Begitu juga dengan gandum, sekali panen selesai, ya maka itu miliknya si penjual. Tapi kalau ini panennya terus menerus, walaupun dia punya masa, ya ini kurang lebih 4 bulan 5 bulan lah misalkan ya. Nah maka fa inna usulahu takunu lil mushtaril ard. Maka pokok pohonnya milik orang yang membeli. Ya, taba'an lil ard, mengikuti ke tanah. Wa amma jazza wal laqata dhahiratan 'inda al-bay' fa innahuma takunani lil bai'. Jadi teh tadi kan dipanen anunya. Pokok yakni batang pokoknya itu adalah bagi orang yang membeli. Adapun pucuk yang tumbuh pada saat dia membeli atau di saat dia jual, atau buah yang sudah layak untuk dipanen pada saat dijual, maka itu adalah bagi orang yang menjual. Ya. Jadi
ketika dia menjual, serah terimanya diambil dulu. Ya, itu haknya dia. Setelah itu baru diberikan semuanya sama pohon-pohonnya, itu adalah mengikuti tanah. Ya, subhanallah, begitu rinci dalam agama kita ini sehingga tidak ada lagi perdebatan setelah itu. Wa kullu ma dzukira min hadha at-tafsil fi ma yattabi' al-ba'i wa ma yattabi' al-mushtari 'inda bai' al-usul idza lam yujad syartun bainahuma. Semua yang disebutkan di atas secara rinci, ini haknya si pembeli, ini haknya si penjual. Itu kalau seandainya tidak ada syarat yang disyaratkan ketika transaksi. Ya. Kalau seandainya ada syarat yang disyaratkan, ya, pada saat jual beli, maka hendaklah diamalkan syarat tersebut. Ya, wa ma idza wujida syartun yulhaqu biha al-asya' hadhihi al-asya' bi ahadihima dunal akhar. Yani ditunjukkan, oh ini untuk saya ini. Oh ini untuk ditentukan dalam syarat tersebut. Dan kemudian syarat itu sama-sama disepakati. Maka hendaklah kita menjalankan syarat tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi tidak boleh kita lagi menyelisih syarat yang telah ditentukan. Wa man ba'a nakhlan, siapa yang menjual pohon korma. Qad ubirra tal'uhu, mayangnya sudah dikawinkan. Jadi korma itu yang bagus itu adalah mayangnya itu dikasih bubuk jantan. Berarti sudah sudah ditalqih, sudah dikawinkan. Sudah ada proses yang dilakukan oleh si penjual atau si pemilik. Fathamaruhu lil bai'. Hasil buah itu adalah bagi orang yang menjual, yakni pemilik tanah yang pertama. Jadi dia misalkan dia menjual kebun korma. Tapi dia menjual pohon korma ini setelah dia mengawinkan pohon korma ini. Setelah keluar mayangnya kemudian dikawinkan, maka hasilnya pada saat itu atau buahnya adalah untuk sepemilik tanah. Karena sabda Nabi SAW, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fathamaratuhu lilladhi ba'aha illa an yashtarital mubta'. Apabila siapa yang menjual pohon korma, ya, setelah dikawinkan, maka buahnya adalah bagi orang yang menjual. Kecuali kalau seandainya terjadi syarat. Ya, disyaratkan oleh pembeli. Ya, saya beli ini tapi buahnya untuk saya. Nah, maka boleh jadi harganya akan berbeda. Dan sesuai dengan kesepakatan, maka tidak ada masalah. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Wa mithlu an-nakhl fi hadha al-hukm syajarul 'inab wa tut wa rumman idza bi'a ba'da dhuhur thamarihi. Begitu juga dengan pohon-pohonan yang lain yang dijual setelah bunganya keluar. Contoh misalkan dia punya kebun anggur. Ya, dia punya kebun delima, atau termasuk juga misalkan dia punya batang durian. Misalkan. Dia mau menjual batang duriannya ini. Tapi batang duriannya ini setelah bunganya sudah ada, lah mulai berputih. Ya. Nah, maka idza bi'a ba'da dhuhur thamarihi kana thamaru lil bai'. Maka buahnya adalah bagi orang yang menjual.
pemilik pertama. Wa ma qabla at-ta'bir fi an-nakhl wa adh-dhuhur fi al-'inab wa nahwi yakun al-mushtari. Kalau seandainya sebelum mengawinkan pohon korma tadi atau sebelum muncul bunga dari pepohonan-pohonan tadi atau buah-buah tadi, maka itu adalah miliknya atau buahnya nanti miliknya si pembeli, ya, sesuai yang dipahaman dari hadis yang mulia tadi. Nah, begitu kita kiaskan semuanya. Tapi kalau padi tadi bagaimana? Tanah yang ada padi di situ, padi bagi pemilik, ya, karena sekali habis. Apakah padinya sudah berbunga atau belum berbunga, maka itu adalah untuk yang menjual. Tapi kalau pohon yang lama dia berkali-kali berbuahnya, misalkan, ya, berkali-kali berbuahnya, nah maka pokok, kalau kita menjual tanah tadi, kemudian ada pohon yang berkali-kali buahnya, maka pokok dari pohon itu mengikuti tanah. Buah yang ada pada saat penjualan itu adalah miliknya penjual. Contoh apa lagi? Pohon batang kerambie, ya, pohon ketika dia menjual, ya, banyak yang masak. Ya, ini turun dulu, ya, pada saatnya mau transaksi dia turunkan dulu. Setelah itu baru dia serahkan. Yang sisanya itu adalah si pemilik yang kedua, yang baru, yaitu yang membeli. Karena pohon tadi mengikuti tanah. Kemudian kalau seandainya yang pohonnya saja, ya, pohonnya saja tadi. Kalau seandainya pohonnya sudah berbunga, ya, maka hasilnya buahnya itu adalah bagi yang penjual, kecuali kalau seandainya disyaratkan oleh pembeli. Wa min huna wa min hadha tafhamu kamal hadhihi syariah Islamiyah. Dari sini kita mengetahui bagaimana syariat Islam ini sangat sempurna. Jadi tuntas. Subhanallah, ya. Tidak hanya dalam masalah ukhrawi yang dibahas oleh agama kita, tapi juga untuk duniawi pun dibahas. Makanya maqasidus syariah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tujuan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka syariat ini sangat cocok dimanapun ada. Dimanapun, kapanpun. Dia tidak akan bertentangan dengan apa yang dilalui oleh manusia. Karena syariat ini adalah untuk mengatur kemaslahatan manusia. Jika seandainya manusia ini menjalankan syariat Islam, maka dia akan baik. Dia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Nah, dengan ini kita melihat bahwa syariat Islam juga menyelesaikan seluruh problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ini persengketaan, ya, masalah tanah sangat banyak sekali. Nah, ini kenapa terjadi persengketaan? Karena pertama kekurangan pengetahuan kita terhadap agama yang berhubungan dengan hal-hal yang fikihnya. Ya, kemudian apalagi yang berhubungan dengan warisan. Kita tidak menjalankan syariat. Ya, seharusnya syariat itu kita selesaikan. Kita tuntaskan untuk pelaksanaannya. Termasuk adalah pembagian warisan. Ya. Baru orang tua meninggal dunia langsung bahas. Ya, langsung bahas. Karena ini berhubungan dengan hak masing-masing. Sudah ditentukan haknya masing-masing. Ya, mau diambil atau tidak ambil itu terserah. Tapi sudah ada haknya masing-masing. Ya. Wa annaha tu'ti kulla dhi haqqin haqqahu.
masing-masing syariah itu memberikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Min ghairi zulmin wal idrarin bil akharin. Tidak menzalimi dan tidak mencelakakan yang lain. Ya, betul-betul diberikan haknya oleh syariat. Fama min mushkilatin illa wudi'at laha hillan kafiya atau illa wada'at laha hillan kafiya. Tidak ada satupun permasalahan kecuali sudah ditetapkan solusinya, ya, yang sempurna, yang bisa menyelesaikan. Mustamilan ala maslahati wal hikmah. Permasalahan itu diselesaikan meliputi, ya, meliputi kemaslahatan dan hikmah. Tashri'un min hakimin hamid. Karena ini adalah syariat yang datang dari yang maha bijaksana dan maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia. Allah sangat mengetahui kebutuhan manusia. Allah mengetahui bagaimana hawa nafsunya manusia, tahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh kemaslahatan di dalam syariat ini. Agama kita, agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Islam adalah penutup seluruh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam di syariat Islam ini. Seluruh yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Ya. Maka untuk kemaslahatan dunia pun sudah ada. Apa kita mau berhubungan dengan misalkan tentang sisi politik, kemudian pemerintahan, bagaimana rakyat dengan penguasa terhadap rakyatnya, subhanallah sudah dituntaskan semuanya. Tidak ada yang tersisa lagi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemaslahatan hambanya dan mengetahui apa yang memudaratkan mereka pada setiap zaman dan setiap tempat. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak akan pernah lupa. Jadi untuk kemaslahatan sekarang ini misalkan, ya, dunia yang secanggih ini sekarang, kalau dibandingkan dengan zamannya Nabi SAW dengan teknologi yang serba terbatas, maka syariat Islam tetap bisa dilaksanakan. Ya, makanya perlu adanya unsur ijtihad. Harus memikirkan dan memahami bagaimana konsep hukum itu sendiri. Ya, nas-nasnya sudah ada. Kemudian di dalamnya juga ada qiyas. Ketika kita dalam sebuah kasus kita tidak menemukan nasnya, maka minimal ada pengkiasan, ya, analogika terhadap kasus-kasus tersebut yang kembalikan kepada, ya, apa yang ada yang sudah dinas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsan ta'wila." Allah mengatakan, hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Jika seandainya kalian berselisih dalam sesuatu apapun juga, fa in tanaza'tum fi syai'in. Ini syai'in ini adalah dalam bahasa Arab nakirah. Ya, tidak ditentukan. Ya, bersifat umum. Pada apapun juga kita berselisih. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mengembalikan kepada Allah, yakni mengembalikan kepada Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul, yaitu pada zaman Nabi SAW masih hidup, bertanya langsung kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kita kembali kepada sunnah-sunnahnya. Nah, bagaimana kita akan bisa mendapatkan solusi kalau seandainya sunnah Rasulullah kita tinggalkan?
ya, kita tidak akan bisa mendapatkan solusi dari problem yang kita hadapi. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita, orang yang betul-betul dia bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan permasalahan, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, banyak orang ketika sudah berhubungan dengan kepentingan, ya, kurang jatahnya, dia kembali kepada hukum dunia, terutama dengan warisan misalkan. Dia tidak mau berpegang teguh dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Dalam pikirannya itu mengurangi dia. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan warisan itu, Allah langsung menetapkan berapa sefulan. Ya. Dzalika khairu ahsan ta'wila. Hal itu adalah sebaik-baik, hal itu adalah yang baik, yang kita kembali kepada Al-Quran Sunnah, dan ahsanu ta'wila, kesudahan yang paling baik. Itu adalah solusi. Tidak ada solusi setelah itu lagi. Ya, maka karena itu dituntut kepada kita untuk kembali kepada agama kita dengan sempurna, apapun permasalahan yang kita hadapi. Fala yuhsamun niza'a bainan nasi wa yuhaqqiqul masaliha wa yuqni'un nufusal mu'mina illa hukmullahi wa rasulihi. Tidak ada yang menyelesaikan perselisihan antara manusia, dan tidak ada yang bisa mewujudkan kemaslahatan, dan tidak ada yang bisa menjadikan jiwa orang yang beriman itu puas, legowo, bisa menerima, kecuali adalah hukum Allah dan Rasulnya. Kalau hukum manusia, pasti ada unsur pribadinya, pasti ada. Ya. Nah, itu yang ditekankan oleh Syekh di sini. Wa amma anzimatul bashar, undang-undang manusia, ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh manusia, ya, hasil yang dilakukan oleh manusia, faya qasiratun qusural bashar, dia itu pendek, sependek pikiran manusia, ya, sependek pikiran manusia. Tadkhuluhal ahwa wan naz'at, masuk hawa nafsu, masuk kecenderungan dan kepentingan-kepentingan di dalamnya ada. Ya, kalau kita lihat undang-undang yang dilihat, ada maunya, dan itu adalah maunya sekelompok tertentu. Ya, yang mana itu tidak cocok untuk yang lain. Nah, kalau kita lihat pada umumnya, ya, kadang-kadang akan mudah dibikin aturan ini, ada aja yang melanggar. Ya, malah dicarikan komusnya untuk melanggar. Posisinya supaya jangan kena, ya, cari celah-celah untuk melanggar tapi tidak kena hukum. Nah, jadi hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ini kan bermasalah. Nah, sementara hukum Islam sangat sempurna sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Walittaba'al haqq wa ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya pasti akan rusak. Ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengingatkan bahwasannya syariat kita sangat sempurna, dan apa yang dibuat oleh manusia itu sangat terbatas sekali. Maka oleh karena itu di sini Syekh mengatakan fadabban wa bu'adan wasatu.
wasahqanil uqul tastabdilu hukm Allah wa rasulihi biqaninil bashar. Celakalah akal-akal yang berusaha untuk merubah hukum-hukum Allah dan Rasulnya dengan hukum manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah, hukum buatan manusia yang mereka inginkan? Tidak ada yang lebih baik hukum melebihi dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang meyakini. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Nabi Muhammad SAW, tiadalah yang bisa kita lakukan kecuali atau kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa artinya raditu? Terjemahannya adalah aku ridha. Apa makna ridha? Ridha itu merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang merasa cukup. Allah itu Rabb kita. Yani kalau Allah Rabb kita, hanya Allah saja yang kita ibadati, tidak yang lain dari itu. Hanya Rabb saja yang kita taati, tidak yang lain. Ya. Wabil Islami dinan. Dengan agama Islam sebagai agama, Islam sebagai agama, kita merasa cukup dengan Islam. Maka tidak perlu lagi kita mencari ideologi-ideologi lain untuk kehidupan kita. Sudah cukup. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita merasa cukup dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka dialah satu-satunya wajib kita taati. Wajib kita ikuti dari manusia. Ya. Kalau seandainya kita masih mencari yang lain, apakah itu kita jadikan tradisi lah dan yang lainnya, berarti kita belum merasa cukup, ya, dan belum ridha bahwasanya Muhammad itu sebagai Nabi kita, karena kita masih mencari lagi, gitu. Ya, seperti orang yang mencari, ya, dengan mencari agamanya dengan cara berfilsafat. Subhanallah. Syariat kita ini sudah sempurna, tidak perlu lagi dia mencari syariat yang lain. Ketika Umar bin Khattab di tangannya ada beberapa lembar dari Taurat. Taurat adalah dari kalamullah. Ya. Lalu dia usulkan kepada Nabi bahwa ini bagus juga kalau seandainya kita gabungkan dengan syarat kita. Melihat hal itu Nabi SAW marah. Beliau berdiri, beliau mengatakan kalau seandainya Musa saat ini hidup, maka dia tidak punya keleluasaan kecuali dia harus mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengatakan raditu billahi rabba bil islami dinu Muhammad SAW nabiyya. Ya. Yani kalau sudah ridha sudah berarti enggak perlu lagi mencari yang lain. Cukuplah syariat Nabi Muhammad. Tidak ada lagi syariat-syariat yang lain. Wallahu taala alam. Taib, kita masuk ke tanya jawab Bapak Ibu. Kalau seandainya yang mau langsung tanya, orang tua saya qadarullah telah bercerai. Lalu rumah semasa hidup bersama akan dijual. Di dalam sertifikat rumah tertulis sepenuhnya nama ibu. Berdasarkan kesepakatan bersama, rumah tersebut akan dijual. Jadi ibu saya tidak mau hasil jualan rumah dibagi dua. Karena ibu saya beranggapan bahwa beliaulah yang berusaha keras dalam membangun rumah tersebut. Dan ayah saya tidak lagi menafkahi anaknya semenjak bercerai. Dan ibu saya juga minta hak
anak. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan masalah ini? Ya. Dalam masalah nafkah, nafkah itu terbagi kepada 3. Nafkah sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana Nabi SAW ditanya, ma haqqu zawji ahadina alaih? Apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Kata Nabi, tut'imhu idza ta'imt. Engkau beri dia makan jika engkau makan. Wa taqsuha idza iktasait. Engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian. Berarti di sini makan dan pakaian itu bagian dari nafkah. Kemudian dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan mereka di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuan. Maka nafkah tempat tinggal itu ada kewajiban suami. Apakah itu tempat tinggal dia sewa atau dimiliki, dia bangun misalkan. Itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Istri hanya menikmati, mendapatkan dari suami. Nah, pada sama mereka hidup, membangun, ya, hukum asalnya itu adalah kewajiban suami. Maka kalau itu kewajiban suami, maka rumah adalah milik suami. Karena itu adalah kewajiban dari suami. Kecuali kalau seandainya yang membangun itu adalah istri. Dari harta istri. Istri punya harta, lalu dia bangunkan. Ya. Tapi kalau seandainya dia membeli tanah, rumah, kemudian atas nama sertifikatnya istri, itu tidak menjadi otomatis itu adalah milik dia. Ya. Tidak otomatis. Memang secara hukum positif kita ya, bahwa dia sudah atas nama istri. Tapi hakikatnya tidak. Kalau seandainya itu adalah membangunnya suami, maka itu tetap hartanya suami. Ya. Sudah terjadi perceraian. Rumah mereka mau diminta dijual. Ya. Maka dikembalikan. Ini adalah haknya siapa? Kalau kita katakan tadi itu adalah haknya suami, maka itu adalah menjadi hak suami. Kalau istri masuk dalam situ untuk membangun rumahnya, misalkan 30%, ya sudah dikeluarkan haknya istri, 30%. Ya, dikeluarkan haknya istri. Itu adalah harta dia. Tapi kalau seandainya istri sama sekali tidak ikut membangun, maka itu semuanya sepenuhnya adalah hak suami. Baik. Kemudian si bapak tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Ya. Setelah bercerai. Itu ada hak anak. Hak nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang ayah. Ya. Sebab di sini yang membiayai dia siapa? Tentu otomatis ibunya. Ya, dan ibunya tidak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Karena ini adalah anak suami. Ya, maka bisa dituntut untuk hal yang demikian. Adapun di dalam kompilasi hukum Islam yang ada ya KHI di Indonesia, penghasilan yang didapatkan selama berumah tangga itu ada bagi 2. Ya, itu yang berlaku di pengadilan-pengadilan agama kita. Maka dalam hal itu dibagi 2. Ya, haknya. Kemudian hak anak-anak yang belum ditunaikan oleh orang tuanya, yang itu dibayarkan oleh si istri, maka dituntut. Boleh menuntutnya kepada suami untuk membayarkan. Ya. Jadi
suami hendaklah melakukan keputusan kalau seandainya pengadilan memberikan keputusan seperti itu. Hanya saja ya, di dalam di pengadilan kita hasil keputusan hakim dalam perkara perceraian suami istri dan keputusannya itu belum tegas di dalam pelaksanaan. Ya, belum tegas di dalam pelaksanaan. Karena terkadang itu dibiarkan aja. Sanksi kalau seandainya tidak dijalankan itu tidak ada. Nah, seharusnya perlu ada sanksi. Dalam waktu yang sekian harus tunaikan, kalau tidak dipenjara. Ya, sebagai sanksi dia melalaikan kewajiban yang harus dia tunaikan. Ya. Sehingga kita lihat hampir keputusan hakim sama dengan fatwa. Ini fatwa itu dijalankan atau tidak terserah. Ya Wallahu a'lam. Jadi hasil ini silakan dikomunikasikan. Kalau seandainya untuk menyelesaikannya, bagusnya adalah penyelesaiannya ke pengadilan agama. Wallahu a'lam. Membeli mobil kredit, apa itu termasuk riba? Apa itu kredit? Kredit itu kan beransur-ansur. Ya, mengkreditnya. Dalam bahasa Arab namanya qasd. Ya. Sebab ada teman ana yang bertanya, kan kita suka sama suka katanya. Gimana? Baik. Kalau yang dimaksud dengan kredit itu adalah membeli barang dengan harga A, kemudian dicicil dengan harga B, ya, bertambah dalam penjualannya, maka ini jatuh kepada riba. Jika seandainya yang ditetapkan harga dengan apa yang dijual tidak sama. Harga yang ditetapkan dengan barang yang uang yang diberikan tidak sama. Biasanya kalau misalkan mobil, ketetapannya adalah 150 juta misalkan. Tapi ternyata ketika dicicil jatuhnya menjadi 200 juta. Itu tidak boleh, itu namanya riba. Maka supaya untuk keluarnya adalah tetapkan harganya. Berapa harganya? 200 juta. Sudah setuju 200 juta? Setuju. Lalu dicicillah 200 juta ini. Maka dia tidak masuk riba. Jadi tetapkan dulu harganya. Ya, harganya selama 3 tahun misalkan, harganya ini adalah 200 juta. Kalau cash harganya 100 juta. Kita mau beli yang mana? Harga 100 juta atau harga 200 juta. 200 juta dicicil 3 tahun. Ya, harga 100 juta cash. Kita mau yang mana? Maka ini kalau kita ngambil 200 juta berarti kita cicil selama 3 tahun. Maka ini tidak termasuk riba. Yang termasuk riba tadi adalah ditetapkan harganya 150 lalu dicicil selama 3 tahun menjadi 200 juta, maka ini adalah riba. Ditambah lagi kalau misalkan keterlambatan kena denda. Suku bunga naik, harganya naik lagi. Nah, ini berubah-ubah harga ini menjadikan barang tersebut menjadi riba. Wallahu a'lam. Apakah boleh memberikan barang yang telah dijual online tadi pagi tapi barangnya baru diberi malamnya tetapi di dalam masjid? Boleh. Sebab transaksinya sudah selesai. Dia menjual, beli secara online, ya. Kemudian baru ketemunya penyerahannya adalah malam hari setelah itu. Maka itu tidak termasuk lagi jual beli. Jual belinya adalah di transaksi yang pertama. Maka transaksinya secara online itu yang tidak dalam masjid. Kecuali kalau seandainya dia jual beli online-nya dalam masjid. Maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, termasuk juga misalkan ada orang yang berjanji untuk memberikan uangnya, hutangnya di masjid misalkan, tidak ada apa-apa. Ya, dia tidak termasuk jual beli.
Taib, ada yang lain? Mau yang bertanya langsung silakan. Taib, kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum yang berkenaan dengan jual beli buah. Ya, kapan buah itu sudah boleh dibeli? Ya, lalu bagaimana mekanismenya? Ya, insya Allah nanti akan kita bahas insya Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.